Siapa yang hidup di dunia ini hanya mengejar materi dunia semata, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mempelajari Islam, maka hidupnya akan menghadapi kesempitan-kesempitan. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Bukan hanya sempit hidupnya di dunia, sempit pula nanti di alam barzah, buta di akhirat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang dititipi kehidupan tapi tidak sempat belajar 3 cabang ilmu, siap-siap akan menjadi pengemis nanti di padang mahsyar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Muridnya bertanya, "Tuan guru, 3 cabang ilmu itu ilmu apa?" Kata Imam Al-Ghazali, 3 cabang ilmu ini fardu ain hukumnya. Fardu ain artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang 3 cabang ilmu itu, yang pertama ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Nah, ini fardu ain hukumnya dipelajari Bapak hadirin sekalian. Maka itulah tadi dalilnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, menyebut-nyebut asma Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah banyak-banyak. Bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hamdan wa syukran lillah an amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatil ukhra, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man yarhamhum fil ardi yarhamhum man fis sama. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu al-ustaz, tuan-tuan guru, al-mukarram, bapak-bapak,
ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah semuanya, terutama bil khusus BKM Nurul Ikhlas, Nurul Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait yang berkhidmat, semoga Allah limpahkan keberkahan di masjid dan kampung kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa, saya mencirim Bapak Sugeng Suheri, semoga diberi kesehatan, kekuatan yang mana memimpin desa, dan Bapak Kepala Desa dari Kuta Limbaru, memang mungkin berkesempatan hadir atau yang mewakili. Juga tidak kalah pentingnya ya, Bapak Ketua Forum Komunikasi FKSMM, Bapak Al-Ustadz Salman SE beserta wakil dan perangkatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak ketua-ketua BKM sekecamatan Sunggal dan Kuta Limbaru, dan kita semuanya yang berhadir maupun yang belum berkesempatan hadir. Kita doakan semoga kita semua dalam rahmat berkah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak ada kata yang paling indah manakala hari ini, pagi ini, detik ini kita masih diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak. Umur yang panjang, badan yang sehat, insya Allah ruhani kita juga sehat. Diberi kita oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar. Itulah nikmat iman dan Islam yang terhunjam di lubuk hati kita yang paling dalam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam, mampu kita menggerakkan badan jasmani dan ruhani kita untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, allazi tasaaluna bihi wal arham, satu dengan yang lainnya saling memberi, saling menerima dan saling berkasih sayang. Allah perintahkan itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat, ketika kita sadar itu datangnya dari Allah, kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka niscaya kehidupan yang kita jalani ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hidup kita sebagai seorang hamba yang sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak? Senang jalan menuju surga? Senang. Apalagi Nabi sudah bersabda, man sa'alaka yaltamisu fihi ilman sahalalahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkah dari rumahnya menuju majlis ilmu untuk taklim wa taklum, belajar dan mengajar, yang belajar, yang menyampaikan, ini adalah bagian daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya kelak di yaumil akhir nanti, sahalalahu lahu tariqan ilal jannah. Kelak Allah akan memudahkan jalan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak bosan-bosannya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau pun tidak pernah bosan mendoakan kita umatnya, baik ketika beliau masih hidup di dunia, apatah lagi sampai beliau nanti berada di akhirat nanti. Karena Fatimah Zahra pernah bertanya, Abi, ayah, bagaimana, di mana nanti kami bisa bertemu dengan ayah di hari kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, tunggulah aku di mizan, karena aku ada di situ. Tunggulah aku di sirat, karena aku ada di situ. Menunjukkan
betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Beliau mencintai kita umatnya melebihi daripada mencintai kepada istri dan keluarganya, bahkan dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai saudaramu karena iman, karena cinta yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu peristiwa belum terjadi tapi sudah diceritakan. Itulah Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pedoman hidup kita. Ketika nanti di yaumil akhir umat Nabi Muhammad ada yang diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berhak dia masuk neraka. Ketika diseret oleh malaikat Zabaniyah, maka Nabi Adam alaihissalam pun berkata kepada anak cucunya, yaitu kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unzur, lihat, salah satu daripada umatmu sedang diseret menuju neraka. Bantulah dia, tolonglah dia." Maka Nabi Muhammad pun menghampirinya dan berkata, "Wahai malaikat Allah, berhentilah. Jangan menyeretnya, tolong timbang lagi amalnya." Maka kalimat malaikat pun mengatakan, "Ma tu'marun, sesungguhnya kami ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyeret umat Nabi Muhammad ke neraka, maka terdengar suara, "Wahai malaikatku, berlaku lembutlah kepada kekasihku." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk berlaku lembut. Ikuti apa yang diinginkan kekasihku. Ketika ditimbang sekali lagi amalnya, Bapak hadirin sekalian, ternyata amalan maksiat dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Lihatlah, tetap lebih berat amal maksiatnya daripada amal solehnya. Maka tiba-tiba Rasulullah mengambil sesuatu dari kantongnya dan meletakkan di timbangan amal solehnya. Tiba-tiba timbangan itu pun berat. Maka selamatlah umat Nabi Muhammad tadi. Dan dia bertanya, "Wahai laki-laki yang tampan, apakah yang engkau keluarkan dari sakumu?" Rasul mengatakan, "Itulah selawatmu dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi." Jadi Bapak hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan doanya, menyimpan selawatnya untuk kita umatnya, untuk membantu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang banyak kesalahannya daripada amal solehnya, sehingga mereka, insya Allah kita semua nanti di sana akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dan kematian silih berganti, merupakan ujian dari Allah kepada kita hamba-hambanya. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang beramal soleh, maka dialah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 10, "Man kana yuridul izzah", siapa insan manusia ingin hidupnya mulia, fal izzatu lillahi jami'an, ketahuilah kemuliaan itu milik Allah sepenuhnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh.
akan dikaruniakan kemuliaan hidup kepada seorang hamba apabila dia mau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan rangkaian amal soleh yang dikerjakannya. Yarfa'uhu, maka diangkatlah derajatnya. Maka sudah merupakan ketetapan Allah. Siapa yang beriman, yang beramal soleh, yang taat, yang menjalankan syariat Islam. Karena syariat Islam ini sudah sempurna. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah tu cuma agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa manusia yang mencoba mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, tidak diterima keyakinannya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia pada hari akhirat nanti merupakan golongan orang-orang yang merugi. Udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kaffah. Nah, inilah Bapak Adrin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi nilainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Maka barang siapa dalam kehidupan ini berpaling daripada Islam, berpaling daripada hidayah, berpaling daripada syariat Islam, maka dia termasuk adalah orang-orang yang merugi. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, niscaya dia akan dikaruniakan kehidupan yang sempit. Allah katakan dalam Al-Quran, siapa yang berpaling, berpaling artinya tidak mau dia mengarahkan wajahnya kepada agama yang fitrah. Sedangkan Allah sudah bercerita, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi fataran nasa alayya. Hadapkan wajahmu kepada agama yang fitrah. Itulah agama Islam. Fitratallah, fitrah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hidup di dunia ini main-main, siapa yang hidup di dunia ini hanya mengejar materi dunia semata, tidak mau mengingat Allah, tidak mau mempelajari Islam, maka hidupnya akan menghadapi kesempitan-kesempitan. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Bukan hanya sempit hidupnya di dunia, sempit pula nanti di alam barzah, buta di akhirat. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang dititipi kehidupan, tapi tidak sempat belajar 3 cabang ilmu, siap-siap akan menjadi pengemis nanti di padang mahsyar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Muridnya bertanya, Tuan Guru, 3 cabang ilmu itu ilmu apa? Kata Imam Al-Ghazali, 3 cabang ilmu ini fardu ain hukumnya. Fardu ain artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang 3 cabang ilmu itu, yang pertama ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Nah, ini fardu ain hukumnya dipelajari Bapak hadirin sekalian. Maka itulah tadi dalilnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, menyebut-nyebut asma Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah. Uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah nama Allah banyak-banyak. Bukratan wa asila. Pagi, petang, siang dan malam. Maka Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, hidupnya diberikan kesempitan. Sempit di dunia, dia merasa cepat kali waktu berlalu. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 menit saja, 1 menit seperti 1 detik.
Itulah cepat. Nek wong Jawa ngomong ujuk-ujuk. Kayaknya dulu saya anak-anak, sekarang udah punya anak. Cepat kali waktu berlalu. Inilah cepatnya waktu berlalu, Bapak hadirin sekalian. Apalagi kalau dia tidak mau belajar Islam. Kalau dia mau dengarkan taklim, duduk di sini serasa lama. Wah, inilah tadi menuntut ilmu. Kenapa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kerja, cepat kali ya. Wah, tahu-tahu dah sore. Tahu-tahu dah pagi katanya. Cepat kali kalau materi dunia itu dikejar. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dalam kehidupan dunia ini terlena, berpaling dia, termasuk orang-orang yang merugi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi kepada kita, innal insana halu'an wa jahulan wa zaluman. Sesungguhnya banyak manusia itu yang berkeluh kesah. Manusia itu banyak yang berbuat jahil, berbuat zolim. Maka khairu khata'un tawabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, berbuat dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ya, dengan ujian hidup ini banyak yang mengeluh. Ya, ketika dia mengeluh, maka dia mencari solusi. Apa solusinya supaya hidupku ini tenang? Tidak lain tidak bukan, solusinya adalah kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pasti mengeluh. Mengeluh karena kehidupan dunia. Mengeluh karena sakit yang menerpa dirinya. Berapa banyak orang yang diberi ujian sakit? Kanker, kantong kering, astagfirullah. Dikasih ujian sakit asam urat, dikasih ujian sakit ya kolesterol, diberi ujian sakit ini itu lain sebagainya, maka mengeluh dia. Nah, kalau enggak kuat iman, kalau tidak sabar, kalau tidak banyak selawat dia kepada Rasul, bisa-bisa nanti dia bisa putus asa. Sedangkan Allah bilang, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Beliau sudah merasakan ujian yang berat di masa hidupnya. Bahkan ujian yang dirasakan beliau lebih berat daripada ujian hidup kita. Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal, yatim. Nabi dilahirkan oleh ibunya berusia 6 tahun, ibunya sudah wafat, yatim piatu. Tak berapa lama, atuknya pun meninggal. Jadilah dia hidup menumpang atau hidup bersama dengan pamannya Abu Thalib. Nah, ketika itu Bapak hadirin sekalian, Nabi pun beranjak dewasa. Setelah Nabi Muhammad dewasa, Nabi menikah di usia 25 tahun. Ketika Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Nabi. Makin berat ujiannya. Ya, beliau berdakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau berdakwah terang-terangan. Ketika mulai berdakwah ke Taif, bukan disambut tapi disambit. Dilempar batu, disiram najis unta. Tapi Bapak Ibu hadirin sekalian, disitulah Allah tunjukkan akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga gunung saja pun sudah gerem. Ya Muhammad, angkat tanganmu. Minta kepada Allah supaya diturunkan ujian. Supaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang kau inginkan. Mereka tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima hidayah. Gunung Uhud ini akan aku angkat, akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Tapi Bapak tahu apa yang diucapkan Rasul? Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, sayangi umatku. Ya Allah,
Ya, beri hidayahlah umatku, sesungguhnya mereka semua tidak tahu. Biarlah hari ini bapak-bapak mereka menghina saya, menzolimi saya. Biarlah kakek-kakek mereka menghina saya. Tapi ya Allah, hamba bermohon, kelak nanti suatu hari di masa yang akan datang, Engkau lahirkan dari tulang-tulang sulbi istri-istri mereka anak-anak yang akan membela syariat Islam. Alhamdulillah, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pergi solat ke Masjidil Haram, diludahi. Bapak pernah solat ke masjid diludahi? Ada. Nabi diludahi, kena imamahnya. Ketika kena imamahnya, sorbannya, tengok senyum. Yang meludahi di loteng atas. Besok mau pergi solat, berangkat diludahi lagi 2 kali. Sekali ya, 2 kali kalau ludahi. Coba kalau kita. Masya Allah. Main pun jadi. Tapi Nabi senyum, Bapak hadirin sekalian. Hari ketiga begitu juga. Hari keempat nggak ada lagi yang meludahi. Ternyata sakit demam. Masya Allah. Nabi pun datang menjenguknya. Coba kalau kita, syukur kau sakit. Allah. Begitulah akhlak Nabi, sabarnya Nabi. Bapak hadirin sekalian, Nabi juga pernah diboikot. 3 bulan nggak dapat pasokan makanan dan minuman. Diboikot sampai anak istrinya makan daun-daunan. Begitu berat ujian Nabi, Pak hadirin sekalian. Maka oleh karena itu Pak, ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, ya, sekarang orang tua pada berpikir, macam mana ini anak-anakku nanti kalau aku sudah nggak ada? Macam mana ini? Takut kita. Zaman sekarang banyak yang merusak generasi. Narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Banyak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berpikir ke depan, kita merasa khawatir. Maka oleh karena itu setiap kita pasti mengeluh, punya keluhan. Maka ketika itu jangan lupa, di samping kita melaksanakan perintah-perintah Allah, samping kita berzikir, kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu solusi dalam kehidupan. Misalnya bapak dikasih sakit stroke, sakit jantung, sampai bukan hanya jari tangan yang dikasih cincin, jantung pun dikasih cincin. Wah, Masya Allah ya kan? Sampai udah 2 cincinnya dikasih situ. Apa enggak khawatir perasaannya? Ya udah mau mati lah aku ini katanya. Tapi Bapak hadirin sekalian, jangan lupa kita punya teladan hidup. Berselawatlah kepada Nabi. Ketika terasa sakit itu datang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah aku kesabaran seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah aku keikhlasan seperti ikhlasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun status sosial kita, Nabi pernah jadi pemimpin, ya. Nabi menjadi seorang ayah. Nabi segala status ada sama dia. Maka Bapak hadirin sekalian, ketika permasalahan itu datang menghampiri kita, selain kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berselawatlah banyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sandarkan ya segala ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita bisa sabar menerima ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wabassiris sabirin." Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Al-haya'ut tarbiyah. Hidup ini adalah belajar. Belajar taat kepada semua perintah Allah, meskipun kadangkala kita merasakan berat. Belajar sabar walaupun terbebani. Memang orang yang sabar itu merasa terbebani. Tapi Nabi mengatakan, as-sabru, dia sabar itu adalah penerang. Kalau kita sabar, maka kita bisa tenang. Memang enak mengucapkan sabar, Bapak hadirin sekalian. Bahkan dibilang sabar itu pahit. Lebih pahit dari jadam.
Tapi kalau kita sanggup sabar, sabar itu nanti bisa lebih manis daripada madu. Itulah yang diiringi dengan keimanan dan keikhlasan. Maka untuk menjalankan agama ini memang berat. Allah pun sudah bercerita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wal adiyati dhabaha, fal muriyati qadaha, fal mughirati sabaha, fa asarna bihi naqa'a. Quran surat Al-Adiyah ayat 1 sampai 5. Allah berikan tamsilan. Hai manusia, kata Allah, perhatikan kuda perang. Bapak pernah nengok kuda perang di film-film? Wah, kalau di masa Nabi dulu, real, nyata. Nabi mengalami peperangan Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Mu'tah, dan lain-lain peperangan Nabi. Maka dalam peperangan dulu, kendaraan yang dipakai kuda. Lihatlah kuda perang, kata Allah. Sampai Allah bersumpah dengan waw qasam, wal adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari sangat kencang di terik matahari, di tengah padang pasir, sampai terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Itu menggambarkan kuda yang patuh sama tuannya. Walaupun panas terik siang hari, di tengah padang pasir yang luas, dia berlari sangat kencang karena diperintahkan oleh tuannya. Saking kencangnya, terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Nanti Bapak buka Quran terjemah surat Al-Adiyah. Begitu terjemahnya. Demi kuda perang yang berangkat di waktu subuh. Demi kuda perang yang masuk di kancah peperangan. Jadi ada 3 tamsilan di situ, Pak. Tengoklah kuda berangkat di waktu subuh. Artinya apa? Sebelum subuh, waktu pagi, kalau tuannya berangkat dalam peperangan, kuda itu tidak ada yang membantah cakap tuannya. Enggak ada kuda yang bilang, bos dingin. Enggak ada dia bilang dingin. Bos gelap. Enggak ada dia bilang gelap. Tapi berangkat dia, patuh sama tuannya. Yang ketiga, perjuangan kuda. Demi kuda perang yang masuk di kancah peperangan. Fawasatna bihi jama'a. Ya kan? Ke tengah-tengah kancah peperangan. Taruhannya, Pak, kalau enggak kena tombak, kena panah kuda itu. Kalau udah kena tombak, kena panah, berarti matilah taruhannya. Tapi kuda tidak ada yang mundur ke belakang. Allah bilang kepada kita, apakah yang didapatkan kuda dari tuannya? Coba Bapak jawab. Apa yang didapatkan kuda dari tuannya? Jerami dan rumput dan air yang mentah. Itulah yang dimakan kuda. Nah, kalau di sini masih rumput paitan, ya kan? Rumput kolomento. Wah, masih itu makanannya masih lumayan. Sana jerami, rumput kering, Bapak hadirin sekalian. Apalagi yang sudah pergi ke Makkah, ke Madinah. Di sana daerahnya tandus. Makanannya rumput-rumput kering. Bapak hadirin sekalian, ayat berikutnya Allah bercerita tentang kita. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya, kata Allah, banyak manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Mudah-mudahan bukan kita. Pak, Allah bilang begitu. Innal insana, sesungguhnya, kalau udah pakai inna, sesungguhnya kamu akan saksikan banyak manusia-manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Allah bilang, inna a'toinakal kausar, sesungguhnya kami sudah kasih nikmat yang banyak kepadamu. Manusia enggak disuruh makan rumput, enggak disuruh minum air mentah, yang dimakannya sayur mayur yang lezat. Kol, wortel, labu, jipang, itu nikmat-nikmat semuanya. Yang diminumnya susu, yang dimakannya daging, telur, punya nilai-nilai bergizi. Tapi kenapa Allah bilang, aqimus shalah, dirikan salat. Inna a'toinakal kausar, fasolli, dirikan salat untuk Tuhanmu. Tapi banyak yang tidak mau salat, Bapak hadirin sekalian. Tidak bersyukur kepada nikmat Tuhannya.
Itulah kehidupan. Akhirnya apa kata Allah, Pak? Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia itu enggak tahu? Suatu hari nanti kuburannya akan dibongkar. Kita pasti mati, Pak. Kalau sudah mati, dikubur kita. Kalau sudah dikubur, nanti ada hari berbangkit. Ketika kita dibangkitkan nanti di yaumil akhir, Allah mengatakan, wa hussila ma fi sudur. Akan dilahirkan apa yang tersembunyi di dalam dadamu. Inilah, Pak. Di dalam dada kita ini ada kolbun. Ada hati. Hati manusia ini ada jendelanya, Pak. Ada 4 jendelanya hati manusia, Pak. Yang pertama mata. Ini mata ini jendela hati. Apa-apa yang dilihat mata setiap hari masuk ke dalam hati. Yang kedua telinga. Apa-apa yang didengar telinga setiap hari masuklah ke dalam hatinya. Yang ketiga pikir, apa yang dia pikirkan. Akal pikiran manusia ini jendela hati. Apa yang dipikirkan manusia setiap hari, masuklah ke dalam hatinya. Yang keempat, lisan. Lisan lidah. Apa yang dia bicarakan setiap hari, pagi, petang, siang, malam, masuk ke dalam hatinya. Maka mari kita tanya diri kita. Dalam hidup ini, apa yang paling banyak kita lihat? Apa yang paling banyak kita dengar? Apa yang paling banyak kita pikirkan? Apa yang paling banyak kita bicarakan? Kalaulah dalam hidup ini yang paling banyak dilihat dunia, yang dilihat, didengar harga dunia, materi dunia, yang dibicarakan dunia, yang dipikirkan dunia, bangun tidur, duit, 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 nyari duit. Wah, Masya Allah. Jadi Pak, dunia masuk dalam hati. Maka oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak berzikir, untuk banyak-banyak beribadah. Allah katakan, khalaqas sab'a samawati wal ardi wa ma bainahuma linnas. Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi untuk manusia. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Itu pun enggak banyak, ya kan Pak, ya kan? 5 waktu, 5 menit, 10 menit. Zikir pagi petang. Maka itu merupakan satu amal soleh. Karena Bapak Adrin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dalam hidup ini kita tidak menyandarkan kegiatan hidup kita dengan syariat Allah, maka kita pasti akan merugi. Rugi. Kalaulah hati sudah berkarat, sulitlah dia mau bertaubat. Karena sudah banyak maksiat yang dia buat. Harta yang halal, yang haram pun disikat. Apalagi yang subhat. Mengakunya Islam cuma karena disunat. Solatnya pun cuma hari Jumat. Itu pun sering datang terlambat. Mengamalkan cakap Pak Ustadz. Yang buruk ditinggal, yang baik dibuat. Pulang solat Jumat, sendal jepitnya pun mengkilat. Jalanlah dia berjingkat-jingkat. Tengok ke sebelah ada pohon mangga berbuah lebat. Timbullah hasrat dan niat. Pagar dilompat, pohon pun dipanjat. Astagfirullah. Masih juga ngambil punya orang. Jatuhlah dia menggeliat-geliat. Akhirnya dibawa ke unit gawat darurat. Sampai di sana badan sudah jadi mayat. Astagfirullah. Dimandikan, dikafani, diikat erat-erat. Setelah disolatkan dibawa ke rumah masa depan bersupir 4. Itulah dulu pakai kerenda, ya kan? Sekarang udah pakai ada mobil ambulan. Sampailah dia di alam kuburnya, ditutup rapat-rapat, dipijak kuat-kuat, 7 langkah orang berangkat, datanglah 2 malaikat. Di situ dia disoal, ditanya. Apabila dia mampu menjawab, dia selamat. Tapi kalau tak mampu menjawab, dia pasti disikat. Malaikat pembawa rahmat Allah datang di sana. Apa kata Allah? Kata malaikat, ya malaikat nungkar nangkir bertanya, wahai hamba Allah, ditanya dia di sana. Kalau mampu menjawab, dia selamat. Tak mampu menjawab, dia disikat. Disitulah dia beringat, wahai Allah pemberi rahmat, hamba nak mau bertobat. Kata malaikat, maaf, sudah terlambat. Astagfirullah. Kalau udah di alam kubur terlambatlah dia, Bapak hadirin sekalian.
Maka oleh karena itu dalam hidup ini jangan sampai kita terpedaya. Ya. Kehidupan ini adalah permainan. Inna hayatad dunya la'ibun. Kehidupan dunia ini permainan. Kehidupan dunia ini adalah menggoda. Ibaratkan Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai terpedaya. Kita kalau dikasih uang, uangnya uang palsu mau? Enggak mau. Dikasih emas 10 kilogram, tapi emasnya palsu. Enggak mau. Maka oleh karena itu Bapak hadirin sekalian, supaya kita mendapatkan yang sebenar-benarnya, kita senantiasa menyandarkan setiap aktivitas kita dengan iman dan amal soleh. Allah katakan dalam hadis kursinya, Ya bena Adam, hai anak cucu Adam, ihya masyikta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hatimu. Tapi ingat, suatu hari nanti kamu akan menemui kematian. Ya bena Adam, wa'mal masyikta fa innaka majziyun bihi. Anak cucu Adam, bekerjalah, berbuatlah sesuka hatimu. Boleh kau beriman, boleh juga kau kafir, suka hati kata Allah SWT. Bebas kita, dikasih ham 100%. Suka hati mau buat apa. Tapi ingat, di situ ada dikunci oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, setiap perbuatan yang kau kerjakan pasti ada balasannya. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Siapa yang berbuat kebaikan, ketaatan, pasti akan dibalas dengan kenikmatan. Kita kalau sudah sholat, tenang hati kita. Kalau sudah berbuat baik, kalau kita sudah bersedekah, sudah berinfak, kalau sudah cari nafkah untuk anak istri, tenang hati kita. Itu namanya berbuat baik akan mendatangkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Wa innal fujjara lafi jahim. Siapa yang berbuat kejahatan, keburukan dan kemaksiatan, lafi jahim, pasti akan merasakan panasnya api neraka. Jangankan api neraka yang sesungguhnya di sana. Di dunia saja kalau dia bohong, kalau dia selingkuh, kalau dia berbuat dosa, itu hatinya gelisah. Takut ketahuan. Nah, dunia aja dia udah panas hatinya. Apalagi nanti di sana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, Allah katakan, Ya bena Adam, hai anak cucu Adam, wahbib masyikta fa innaka mufarikuhum bihi. Hai anak cucu Adam, cintailah siapapun itu sesuka hatimu. Tapi ingat, suatu hari nanti siapapun yang kau cintai, siapapun yang kau sayangi, pasti akan berpisah denganmu. Nah, ini ada pertemuan, ada perpisahan. Langkah rezeki pertemuan, maut itu yang terakhir. Maka sebelum maut datang, mari kita melangkah ke tempat yang baik-baik. Kenapa? Kalau kita sudah masuk di alam barzah, ada intervensi malaikat nungkar nangkir. Ada pertanyaan nungkar nangkir. Malaikat nungkar nangkir itu dalam satu riwayat Imam Al-Bazzar diceritakan beliau punya tongkat. Tongkat nungkar nangkir itu kalau diletakkan di atas samudra, habis airnya tidak tinggal setetes pun. Kalau diletakkan di atas gunung yang paling besar, habislah gunung itu seperti debu. Bagaimana kalau tongkat itu diletakkan ke jidat kita? Astagfirullah. Masya Allah. Itu Pak datang nanti, 3 sisi. Tongkat nungkar nangkir akan datang nanti di arah kepala bagian atas. Maka berkatalah benteng seorang hamba, as-salatu ra'sul minal jasad. Solat itu adalah kepala daripada bagian tubuh. Maka amalan solat yang kita kerjakan itu akan duduk di bahu kanan kita. Ketika tongkat nungkar nangkir itu datang, berkatalah amalan solat yang kita kerjakan tidak bisa lewat sini. Kenapa? Kata malaikat. Karena hamba Allah ini sejak akil baligh, remaja, dewasa, sampai tua, akhir hayatnya dia senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita Pak dari intervensi nungkar nangkir. Kalau begitu kita hantam badannya. Badannya mau dipukul. Berkatalah amalan saum Ramadannya. Apa kata saum Ramadan? Asyamu junnah. Puasa itu dinding, benteng.
tidak bisa lewat sini kata amalan puasa kita. Hamba Allah ini setiap tahun Ramadan datang dia mempuasakannya. Selamat kita daripada intervensi nungkar nangkir. Kalau begitu kita hantam kakinya. Kakinya mau dipukul dengan tongkat nungkar nangkir. Berkatalah amalan silaturahimnya. Amalan majelis taklimnya. Amalan solat berjamaahnya. Karena untuk hadir ke solat jamaah. Dia melangkah dengan waktu yang begitu rutin istiqomah. Maka silaturahim kita, majelis taklim kita melangkah dari rumah ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan membentengi kita nanti di alam barzah kita. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa yang menyandarkan aktivitas hidupnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemuliaan, mulia tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pagi hari ini adalah untuk menasihati diri kita. Setiap manusia pasti diuji, tapi jangan lupa kita punya pedoman. Kita punya suri tauladan. Seberat-beratnya ujian hidup, sandarkanlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran seperti sabarnya Rasulullah. Berikanlah aku keikhlasan seperti ikhlasnya Rasulullah. Insya Allah, rahmat berkah akan datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini solusi kehidupan. Jangan lari dengan minuman keras. Jangan lari dengan berfoya-foya, menyenangkan diri ke tempat-tempat refreshing. Kalau hati masalah datang, hati tetap gelisah. Tapi kalau kita sandarkan dengan kesabaran Rasulullah, insya Allah kita bisa sabar dengan problem yang kita hadapi. Sakit yang kita terima, itu akan mendatangkan maghfirah, kafarah dari Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Tidaklah anak cucu Adam kakinya tertusuk duri. Dia sabar dan ikhlas, kecuali aku ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Allah buat kita sakit, hikmahnya Allah hendak mensucikan kita dari dosa-dosa kita. Jangan pula kita mengeluh. Ini kakiku kok kayak gini nih, nggak bisa lagi digerakkan ini. Allah nggak adil, aku udah rajin sholat sakit pula aku dikasih. Allah nggak adil, salah. Nabi udah menghadapi semuanya Bapak hadirin sekalian. Kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka sabarlah. Kalau ya Pak, jangan ikut orang awam. Pak Ustadz, sabar itu ada batasnya. Salah. Allah bilang as-sabiru warabitu. Sabarlah kamu, tingkatkan kesabaranmu. Jangan sabar ada batasnya, berarti udah nggak sabar dia. Hadirin sekalian, tetap sabar. Wah. Walaupun sampai kita meninggal dalam kesabaran, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari Bapak hadirin sekalian, dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala ini kita harus sabar. As-sabru an taatillah, sabar mentaati perintah Allah. As-sabru an maksiatillah, sabar meninggalkan maksiat Allah. As-sabru anil musibah, sabar dengan musibah yang datang menimpa kita. Semua ada hikmahnya. Hikmahnya Allah ampunkan kita dari dosa kesalahan kita yang lalu. Allah berikan kekuatan iman kepada kita, sehingga hidup kita akan menjadi kehidupan yang husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.